Om Swastiastu. Selamat malam, Prof. Terima kasih atas waktunya sebelumnya, Prof. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikade Okinantari, Prodi Bimbingan Konseling BKB, NIM 19110110045. Oke. Kali ini saya akan membuat tugas yang Prof tugaskan kemarin, yaitu terkait dengan mata kuliah pengembangan pribadi konselor, yaitu di mana ada dua tugas, yaitu tugas pertama yaitu pribadi achievement berserta contohnya, yang kedua yaitu pribadi different berserta contohnya. Oke, apa sih itu pribadi achievement? Nah, pribadi achievement adalah pribadi yang memiliki kemampuan prestasi yang baik dalam menyesuaikan tugas dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Oke, dikatakan memiliki pribadi atau prestasi yang baik jika seorang konselor, misalkan saja contohnya, saya adalah seorang konselor, bagaimana saya dalam melaksanakan tugas saya atau melaksanakan suatu proses yang namanya konseling terhadap konseli saya, bagaimana cara saya dalam menyelesaikan tugas, ataukah sesuaikah dengan kode etik profesi saya, atau sesuaikah dengan cara saya menyampaikan tugas saya. Misalkan saja saya perlu memperhatikan bahasa tubuh saya, ekspresi saya, mimik suara saya, dan terutama tugas saya atau cara penyampaian saya bisa menyampaikan suatu tugas dengan baik, maka konseling dapat dipastikan akan berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Oke, contoh kedua, misalkan saja saya seorang konselor dalam melaksanakan tugas namanya proses konseling. Nah, saya mampu menjadi contoh dari konselor lainnya. Saya mampu menjadi contoh buat mereka atau contoh untuk para konselor saya bahwa saya adalah konselor yang baik dalam melaksanakan tugas saya. Oke, mungkin itu saja Prof untuk contoh pribadi achievement. Selanjutnya saya akan melanjutkan contoh yaitu pribadi different. Nah, apa sih itu pribadi different? Nah, different adalah pribadi yang memiliki suatu kebutuhan dalam mentaati perintah atau aturan. Misalkan saja contohnya, saya adalah seorang konselor. Nah, bagaimana saya mendapatkan tugas? Saya diperintahkan untuk melaksanakan namanya proses konseling. Bagaimana tugas saya? Apakah saya sudah melaksanakan tugas dengan baik? Apakah sudah sesuai dengan profesi saya atau sudah sesuai dengan keahlian saya? Saya pasti memerlukan namanya kode etik profesi. Saya pasti memiliki kode etik profesi atau cara saya dalam menyampaikan proses namanya bimbingan konseling. Saya pasti akan memperhatikan cara saya, penyampaian saya, terutama saya akan memperhatikan bahasa tubuh saya, mimik suara saya, ekspresi saya, dan apakah cara saya sudah baik. Jika saya memiliki suatu namanya kemampuan atau kemampuan prestasi saya baik atau cara penyampaian saya baik, maka dijamin konseli saya akan nyaman terhadap saya. Jika konseli saya sudah nyaman, maka dia akan lebih leluasa untuk menyampaikan suatu permasalahan yang dia alami. Mungkin itu contoh yang kedua. Misalkan saja
saya dapat menerima masukan atau saran dari orang lain tentang kekurangan saya dalam menyampaikan tugas atau tentang kelebihan saya, misalkan dari orang lain. Oke, kamu sudah melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin perlu untuk ditingkatkan lagi dalam penyampaian proses konselingnya. Mungkin diperhatikan tatanan bahasa saya, mimik suara saya, dan ekspresi tubuh saya. Mungkin sekian dari saya, Prof. Jika ada salah kata, mohon dipermaklumkan. Saya tutup dengan Param Santi, Prof. Om Santi, 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 Om.